Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tidula. Sebuah sandiwara radio ceria, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tija. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Dinamon dan Joko SP. Sutradara Y. Rudi Wartono. Kali ini mengenangkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-69 ini didukung oleh para pemain: Edi Dosa sebagai Lo Sisan, Eli Ermawati sebagai Maisin, Burhan sebagai Aki Pamiji, Ani Ruslianti sebagai Nyai Pamiji, Yayu Sri Rahayu sebagai tukang warung, Aryoko sebagai Renteng, M. Pratomo sebagai Kebeluyur, Narto sebagai Adisara, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Malam itu Maisin tidur dengan nyenyak. Pendekar Lalau berbaring di sebelahnya. Sekali waktu dia terjaga dan buru-buru melihat keadaan istrinya. Pendekar Lalau merasa lega karena pagi harinya Maisin sudah nampak jauh lebih segar. Dia bermaksud mengobatinya sekali lagi dengan menyalurkan tenaga dalamnya ketika terdengar langkah kaki manusia mendekat. Apakah itu karena suara binatang buas? Bukankah itu jelas langkah kaki manusia? Daerah ini sangat terpencil. Rumah pun tak nampak. Jangan-jangan mereka terus mencari kita sampai kemari. Mari kita masuk ke dalam gua. Kita lihat siapa orang-orang itu. Apakah sendiri atau ada temannya? Memang benar, langkah itu adalah langkah kaki manusia dan bukan suara binatang buas. Orangnya tak lama kemudian muncul. Orang itu ternyata adalah seorang tua renta dengan setumpuk kayu bakar di punggungnya. Dia melihat-lihat sebentar sekelilingnya sebelum duduk di depan lubang gua atas tonjolan batu. Kayu bakar diturunkan dan diletakkannya di sebelahnya. Kalau sudah tua, ya beginilah keadaannya. Jalan baru 10 langkah, sudah lelah, nafas rasanya sesak. Orang tua harus banyak sabarnya. Orang tua itu lalu melepaskan tali tempat minum yang tergantung-gantung di pinggangnya. Lalu dia minum beberapa teguk. Pada saat itulah pendekar Lalau mendekatinya. Orang tua itu nampak terkejut. Rupanya aku tidak sendirian di tempat ini. Iya, Bapak tua tidak sendirian. Kami ada bersama Bapak tua di tempat yang sunyi dan terpencil ini. Kami? Kau katakan kami? Apakah kau bersama orang yang lain lagi?
Iya, Bapak Tua. Saya bersama istri saya. Istrimu? Di mana dia? Ada di dalam sana. Istri saya sedang dalam keadaan sakit. Marilah, kalau Bapak Tua mau melihatnya. Ini Bapak Tua. Ini adalah istri saya. Iya. Kasihan sekali istrimu. Agaknya sakitnya cukup berat. Saya sudah mengobatinya. Tapi wajahnya masih kelihatan pucat. Dia pasti belum sembuh benar. Iya. Kalian ini siapa? Aku lihat kalian berpakaian bukan seperti lazimnya orang-orang negeri. Kalian orang dari negeri lain ya? Benar, Bapak Tua. Kami orang asing di negeri ini. Kami berasal dari negeri yang jauh. Aneh sekali. Orang asing bisa tiba-tiba muncul di tempat terpencil begini. Apa sebenarnya yang kalian cari? Pendekar Lolo lalu menceritakan secara singkat tentang negeri asal-usulnya dan mengapa bisa sampai ke negeri ini. Orang tua itu mendengarkan dengan penuh minat, sambil sekali-kali menyeka keringat lehernya yang keriput. Iya. Aku tahu. Aku mengerti. Aku bisa merasakan penderitaan kalian. Memang berat menjadi orang yang berkemauan baik. Apakah Desa Kurawan masih jauh dari sini, Bapak Tua? Oh, sudahlah. Jangan pikirkan itu dulu. Yang penting sekarang menolong istrimu ini. Dia harus dirawat secara baik. Dia harus banyak istirahat dan minum obat. Kasihan. Kalian ini pengantin baru, mestinya masih berbulan madu. Tapi kok malah, memang kadang-kala aneh kehendak yang maha kuasa. Tapi sudahlah, jangan menyesali keadaan. Penyesalan tak bisa merubah apa-apa. Iya, betul Bapak Tua. Oh iya, Bapak Tua tinggal di mana? Namaku Pamiji. Karena aku sekarang sudah tua, sudah hampir 80 tahun, maka orang-orang memanggilku Aki Pamiji. Aku tinggal di desa Jasumungkal. Rumahku di sana itu, di seberang hutan pohon jati ini. Iya. Setiap pagi aku pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Aku tinggal sendirian di rumah. Tidak, walaupun sudah tua, aku mempunyai seorang istri. Ayolah, kalian singgah di rumahku. Tidak, Aki. Kenapa? Kami di sini saja, Aki. Iya. Kami tak ingin merepotkan Aki. Jangan begitu. Kalian harus menerima pertolonganku. Sudah hampir 20 tahun aku tidak pernah menolong orang. Ya, bagaimana bisa kami hanya tinggal berdua saja. Siang malam kami hanya berdua. Seperti monyet tua yang menghabiskan sisa-sisa umurnya di pokok pohon jati yang juga tua. Karena itu, aku sangat gembira kalau seandainya bisa menolong kalian. Ayolah, bawa istrimu itu ke rumahku
Di sana dia akan bisa dirawat dan istirahat lebih baik. Tuan Renteng, mengapa kita berhenti di pangkalan ini? Aku masih berpikir, apakah sebaiknya kita langsung ke rumah Kakang Tong Bajil, ataukah mencari keterangan tempat lain? Tapi aku yakin, dua orang asing itu masih berada di sekitar Jasun Munggal. Mungkin mereka bersembunyi di pinggiran desa atau di hutan-hutan jati. Saya setuju pendapat Tuan Renteng. Dalam keadaan terluka, mereka pasti tidak bisa berjalan jauh. Nah, kalau begitu, kita adakan pembagian tugas, Tuan. Bagaimana? Kalau Adisara biar menemani Tuan Renteng pergi melapor ke Tuan Tong Bajil. Dan Paman Buyur? Aku akan mencari keterangan ke salah seorang sanak familiku di pinggiran desa ini. Siapa tahu dia dapat memberikan keterangan yang berharga. Kebo Buyur, kau punya sanak famili di Jasun Munggal? Iya, Tuan. Saya punya seorang famili. Dia masih adik almarhum kakek saya. Sudah puluhan tahun dia menetap di desa ini. Tapi entahlah, apakah dia masih hidup atau sudah tidak ada. Di mana dia tinggal? Di pinggiran desa ini, Tuan. Dia hidup bersama istrinya. 10 tahun yang lalu, saya pernah mengunjungi mereka, Tuan. Baiklah. Kalau begitu kita berpisah di sini. Ayo Adisara, ikut aku. Baik, Tuan. Baik, Tuan. Aku harus mencari tempat untuk menitipkan budaku ini. Dengan jalan kaki, tentu kehadiranku tidak begitu mencurigakan. Iya, dan sebelumnya aku bisa mengadakan pemilihan. Sini sebentar. Ada apa, Nyai? Kau ini kok membuat kaget orang saja. Ada apa? Kemana dua orang yang kau bawa dari hutan itu? Ya tidur. Dua-duanya tidur? Iya, mereka lah. Yang perempuan sedang sakit. Biar saja mereka istirahat. Loh, mereka itu siapa, Ki? Yang laki-laki bernama Low. Tuan Low. Tuan Low. Ya, yang perempuan namanya Meisin. Mereka suami istri. Menolong orang sembarangan saja. Sembarangan bagaimana, Nyai? Mereka itu sedang susah. Mereka membutuhkan pertolongan. Tapi kita kan belum tahu siapa mereka. Bagaimana kalau ternyata mereka itu penjahat buronan pemerintah? Jangan punya pikiran yang buruk-buruk, Nyai. Kita kan harus waspada. Apalagi zaman seperti sekarang ini. Banyak contohnya. Orang ditangkap karena dituduh menyembunyikan pelayan buronan pemerintah sendiri. Aku tidak mau bicara sejauh itu, Nyai. Kalau kita selalu dibayang-bayangi rasa curiga, rasa takut, kapan kita ada kesempatan berbuat baik pada sesama? Alah, apa untungnya berbuat baik pada orang-orang yang belum kita kenal? Nyai, keuntungan saja yang kau pikirkan. Ya tentu. Mengapa tidak? Aku tidak mau menjadi orang bodoh. Orang bodoh berbuat sesuatu atas dasar rasa iba. Tapi celakanya, dia sendiri nanti yang akan memakan darahnya. Itulah kebodohan yang harus dipetiknya. Udahlah, Nyai. Aku yakin tidak akan terjadi apa-apa. Asal kita diam-diam
Kau jangan bicara kemana-mana bahwa di rumah kita ada orang. Iya, aku juga tidak ingin celaka, Ki. Kalau begitu, cepatlah pergi ke pasar. Kau beli garam, gula, dan ramuan obat-obatan. Ini uangnya 2 talent. Kita yang punya rumah. Dan kita juga yang menjadi pesuruh. Nyai. Kalau kau tidak mau, ya biarlah aku yang berangkat. Sudah. Sini uangnya. Macam-macam saja. Seperti kau ini pegawai tinggi, suka sok-sokan menolong orang. Kita inilah yang mestinya ditolong. Tuan Lo sudah bangun? Iya. Aku tidur nyenyak sekali, Aki. Itu karena Tuan sangat lelah dan mengantuk. Bagaimana dengan istri Tuan? Dia masih tidur. Biar saja dia tidur. Jangan diganggu. Dia membutuhkan istirahat yang cukup. Iya. Oh iya. Di mana Nyai? Kok tidak kelihatan? Dia pergi ke perempatan desa untuk membeli garam dan gula. Kami telah merepotkan Aki. Jangan begitu. Kami tidak merasa repot kok. Biasa. Daerah apa ini namanya, Ki? Ini desa Jasun Mungkal. Iya. Apakah Aki pernah mendengar nama Empu Tong Bajil? Oh iya, tentu saja. Nama itu terkenal sekali. Rumah Tong Bajil di Jasun Mungkal. Dia pendekar tangguh yang konon menurut berita menjadi kebanggaan pemerintah Kediri. Tapi dia juga terkenal kejam dan bengis. Anak buahnya banyak jumlahnya. Mengapa Tuan Lo menanyakan soal itu? Sebaiknya kami segera meninggalkan rumah Aki. Mengapa? Apakah Tuan Lo tidak kerasan menginap di sini? Ya, memang gubuk ini terlalu sederhana. Memang kurang nyaman untuk istirahat. Bukan soal itu, Aki. Tempat ini sudah cukup enak untuk istirahat. Lalu kenapa Tuan Lo ingin buru-buru pergi? Ya, kami mempunyai masalah yang cukup berat dan gawat. Kami tidak ingin Aki terlibat dalamnya. Masalah apa? Pendekar Lo secara singkat tapi jelas segera menjelaskan persoalan pelik yang dihadapi bersama istrinya. Sesaat Aki Pamiji nampak berpikir keras. Begitu pendekar Lo menyudahi ceritanya. Kalau begitu, keadaan kalian memang gawat. Tapi tunggu. Aku tidak setuju kalau kalian mau segera pergi. Karena keadaan istrimu masih belum pulih kembali. Tunggulah barang 2 atau 3 hari lagi. Tapi kami tidak mau membuat Aki terlibat dan terpaksa berurusan dengan pemerintah Kediri. Itu tidak akan terjadi. Asal kita mau berhati-hati. Yang penting, kalian jangan keluar rumah dulu. Dan jangan sampai ada yang tahu bahwa kalian adalah buron pemerintah. Sudahlah, Tuan Lo, jangan terlalu mencemaskan diri kami. Lebih baik Tuan Lo istirahat dengan baik, supaya nanti dapat melanjutkan perjalanan ke Kepulauan. Terima kasih, Aki. Saya tidak bisa melupakan diri baik Aki. Nyai Pamiji,
Tidak biasanya Nyai keluar rumah. Aku kehabisan garam dan gula. Tolong bungkuskan masing-masing 2 kali. Aduh, rupanya mau masak besar, Nyai. Potong kambing ya? Iya, potong kambing. Kambingnya si Aki. Jangan begitu, Nyai. Lihat saja, aku sedang kesal. Loh, kenapa kesal? Aki itu makin tua makin macam-macam saja kelakuannya. Pokoknya yang serba tidak melegakan hati. Sudahlah, Nyai. Ini garam dan gulanya. Terus apa lagi? Itu, tolong bungkuskan ramuan obat-obatan. Loh, siapa yang sakit, Nyai? Aku tidak tahu siapa mereka itu. Sepertinya bukan berasal dari negeri ini. Sepertinya orang-orang asing. Aki yang membawanya dari hutan. Wah, itu berbahaya sekali, Nyai. Jangan sembarangan menampung orang. Lah, sudahlah. Tambah kesal saja kalau mikir ke situ. Pokoknya, semua nanti biar Aki yang bertanggung jawab. Ini sudah dibungkus semuanya. Sudah, Nyai. Dan ini kembalinya 10 sen. Iya, terima kasih. Aku harus cepat-cepat pulang. Sepertinya ada yang mengikuti aku. Apa yang dicari? Orang itu mencurigakan sekali. Aku harus segera tiba di rumah. Aku terpaksa lari. Agaknya orang itu kehilangan jejak ketika membelok di tikungan jalan tadi. Dia masih mengikuti aku. Aku melihat bayangan tubuhnya berkelebat di balai pohon. Aki, cepat buka pintunya, Aki, cepat buka pintunya. Nyai Pamiji terus mengetuk pintu. Dia merasa sangat kesal karena pintu rumahnya belum juga dibuka. Sementara itu dari balik gerombolan semak muncul sebuah kepala manusia yang berwajah sangar. Nyai Pamiji, wanita tengah tua itu pergi membeli keperluan dapur dan ramuan obat di warung yang sudah menjadi langganannya. Pulangnya, dia merasa diikuti orang. Dia menjadi cemas dan dia sangat kesal karena Aki Pamiji terlalu lama membuka pintu rumahnya. Ada apa, Nyai? Tutup dulu pintunya. Tutup dulu pintunya. Nafasmu sampai kembang kempis. Apa kau baru saja berlari? Ada yang telah mencari, Nyai? Ada yang membuntuti aku. Dia terus mengikuti langkahku sejak aku meninggalkan warung Jaya Manis. Mungkin itu hanya perasaanmu saja. Kau merasa diikuti orang, padahal mungkin orang itu punya tujuan yang lain. Bukan mau mengikutimu, mungkin saja arah perjalanan sama. Aku bukan anak kecil yang tidak tahu dibuntuti orang, Aki. Dia terus-menerus mengikuti aku. Kalau aku berhenti, dia juga berhenti. Lalu bersembunyi di balik pohon. Kau pura-pura mencari sesuatu di salah rumput. Kalau benar apa yang kau katakan itu, sebaiknya kita sembunyikan mereka. Aki, mengapa tidak kita suruh saja mereka itu pergi? Jangan, kasihan. Istrinya belum sembuh benar. Tapi mereka bisa menyeret kita dalam kesulitan. Belum lama ada pasukan berkuda dan hadir di depan rumah Jaya Manis. Kabarnya mereka mencari buronan yang bersembunyi di sekitar desa Sungkar. Tapi aku tidak sampai hati menyuruh pergi orang yang sedang sakit. Tunggulah 2 atau 3 hari sampai istri Tuan Lo pulih keadaan tubuhnya. Sudahlah, Nyai, aku harus menyembunyikan mereka di belakang rumah kita ini. Kau tunggu saja di sini, Nyai. Aku tidak akan lama.
Tuan Lo dan istrinya bisa bersembunyi di sini untuk sementara. Tempat ini saya kira cukup aman. Celah batu yang seperti ini menuju mana lagi? Celah batu ini tidak menuju kemana-mana, Tuan Lo. Di ujung celah ini hanya ada sebuah jurang yang dalam dan dasarnya penuh batu-batuan. Tuan dan istri, Tuan tidak perlu kemana-mana. Di sini saja, nanti makanan dan obat akan saya antarkan kemari. Kami hanya merepotkan kakak saja. Jangan berkata begitu, Lo. Watak bangsa kami tak jauh berbeda dengan bangsa Tuan dan Nyonya Lo. Kami senang bersahabat dan dengan tangan membantu orang yang sedang kesusahan. Nah, Tuan dan Nyonya tunggu di sini. Tenang saja. Tempat ini terlindung dari angin lembah yang keras. Terima kasih, Aki. Kau mencari siapa? Aku hanya ingin bertanya, apakah rumah ini tempat kediaman Aki Pamiji? Oh iya, benar. Kau siapa? Aki Pamiji masih sanak kerabat. Aku pernah datang kemari 10 tahun yang lalu. Tapi Aki tidak pernah berkata apa-apa tentang anak familinya. Aki masih adik kakekku almarhum. Dan kau siapa? Namaku Kebo Keluyur. Aku tinggal di desa Silabunga bersama keponakan iparku Azizar. Aki tidak pernah bercerita tentang keponakannya yang bernama Kebo Keluyur. Kau pasti hanya mengaku-ngaku saja. Bukankah kau yang mengikuti aku sejak dari warung Nyai Manis tadi? Iya. Iya, aku memang sengaja membantu Nyai karena aku sudah lupa dalam menuju ke rumah Aki. Tapi bagaimana kau tahu bahwa aku istri Aki? Tapi bukankah memang benar kau Nyai Pamiji, istri Aki Pamiji? Iya, tapi aku istrinya yang belum lama dikawininya. Oh, rupanya begitu. Namanya kebetulan. Aku hanya menduga saja. Aku sudah lupa seperti apa wajah istri Aki yang dulu. Di mana Aki sekarang? Buat apa kau mencarinya? Aku ingin menanyakan sesuatu. Barangkali Aki bisa memberikan keterangan sedikit. Keterangan tentang apa? Aku sedang mencari jejak 2 orang pelarian. Apakah Nyai melihatnya? Tidak, aku tidak melihatnya. Nah, itu Aki datang. Tanyakan saja padanya, mungkin dia melihatnya. Kebo Keluyur, kau kelihatannya banyak berubah sekarang. Iya, Aki. Aku mengunjungi Aki 10 tahun yang lalu. Istriku yang lama sudah meninggal. Wanita setengah tua itu tadi nenekmu yang baru, Kebo Keluyur. Rupanya Aki masih bersemangat hidup berdampingan dengan lain jenisnya. Bukan begitu. Iya, mungkin itulah sebabnya Aki tetap kelihatan awet muda. Masih seperti baru 50 tahun. Kau ini ngawur saja. Bagaimanapun juga, umurku sudah mendekati 1 abad. Aku sudah hidup di 3 zaman. Kalau aku kawin lagi, itu hanya untuk sekedar berteman saja. Sekarang kau di mana, Kebo Keluyur, dan apa usahamu? Aki, orang tuaku sudah tidak ada lagi. Ya, dan saya sekarang bekerja untuk pemerintah Kediri. Untuk sementara ini saya di Desa Sembungka bersama teman-teman para pendekar lain dari berbagai golongan dan perguruan. Iya, itulah memang keinginan dan cita-cita orang tuamu. Dia ingin anaknya menjadi pendekar pilih tanding. Karena dengan begitu, menurut pendapatnya, dia bisa menaikkan derajat dan pamor nama keluarganya. Bukankah Aki dulu juga pernah belajar olah kanuragan? Ya, dulu.
waktu masih muda, tapi aku lalu mempunyai pikiran yang berbeda dengan ayahmu. Maksud Waktu dan pengalaman membuat sikap manusia berubah, Kebuluyur. Aku melihat bahwa ilmu kanuragan pada akhirnya tidak bisa menjamin ketentraman dalam hidup manusia. Bahkan ilmu kanuragan lebih banyak mengundang masalah. Telah berapa kali kusaksikan kematian seorang pendekar yang sangat menyedihkan. Justru karena ketinggian ilmunya. Karena itu, aku lalu memilih cara hidup seperti ini. Hidup dengan sederhana, ala kadarnya, dan menjauhkan diri dari dunia ramai. Apalagi setelah nenekmu meninggal beberapa tahun yang lalu. Hidup ini terasa sangat sepi. Sepi. Lir asepah samun. Hidup seperti tawar dan hamba. Tiada rasa nikmatnya sama sekali. Barangkali itulah sebabnya Aki mengambil istri lagi. Ya, itu salah satu alasannya. Tapi aku pun mengenakan persyaratan. Yang penting, wanita itu jangan banyak bertingkah dan menuntut. Aku ini sudah terlalu tua, Kebuluyur. Aku hanya butuh teman untuk bicara, untuk menghayal bersama-sama. Iya. Kebuluyur. Iya. Kau ada keperluan khusus datang ke rumahku atau hanya sekedar mampir saja? Saya ada sedikit keperluan, Aki. Barangkali Aki dapat membantu. Saya sedang melacak dua orang pelarian. Mereka laki-laki dan perempuan, suami istri. Mereka orang asing. Ciri-cirinya berkulit putih, bermata sipit dan berpakaian serba suram. Yang perempuan sedang terluka. Apakah Aki pernah melihat mereka? Aneh sekali. Mengapa mereka dikejar-kejar? Mereka orang asing, Aki. Bukan warga negeri ini. Kau ini bagaimana, Kebuluyur? Apa salahnya menjadi orang asing? Kita sendiri pun seringkali merasa menjadi orang asing, sekalipun hidup di negeri sendiri. Jadi Aki melihat mereka? Aku tidak mengatakan begitu. Aku hanya ingin tahu, kalau orang dikejar-kejar, diburu, tentulah dia mempunyai kesalahan. Kecuali mereka itu binatang yang ingin disantap dagingnya. Begini, Aki. Pemerintah Kediri tidak ingin kesusupan mata-mata musuh. Dan dua orang asing itu dicurigai sebagai mata-mata musuh. Mereka harus ditangkap dan diperiksa. Apakah ada alasan untuk mencurigai mereka, Kebuluyur? Tentu saja ada, Aki. Dan curigaan pemerintah semakin bertambah besar. Karena mereka tidak mau diperiksa dan malah memilih jadi buronan. Begitu. Sayang sekali. Aku tidak pernah melihat orang yang ciri-cirinya seperti yang kau sebutkan tadi, Kebuluyur. Aki, kalau begitu, ya sudahlah. Saya minta diri, Aki. Mengapa kau tidak menginap barang semalam, Kebuluyur? Tidak, Aki. Terima kasih. Saya masih banyak urusan. Terima kasih, Aki. Kebuluyur baru mau beranjak melangkah pintu, ketika tiba-tiba matanya melihat sebuah benda yang berkilat-kilat di atas tanah. Apa yang kau pungut itu, Kebuluyur? Sebuah peniti perak dengan tulisan dan hiasan bangsa. Milik siapa benda ini, Aki? Mana aku tahu. Aki, jangan berdusta. Ada manfaat berdusta, Kebuluyur. Kalau benar, memang Aki melihat dua orang pelarian itu, Aki bisa membuat jasa besar pada pemerintah Kediri. Apa maksudmu? Katakan kapan dan di mana Aki melihat mereka, dan mereka berlari ke arah mana? Apakah kira-kira sekarang masih di daerah Dasununggal atau mungkin sudah pergi jauh? Kebuluyur, aku ini bukan dewa yang serba tahu, yang bisa diminta
petunjuknya. Aku manusia biasa, seperti kau juga. Kalau memang aku melihat, aku akan katakan padamu di mana dua orang pelarian itu. Haki, ini ada hadiah 10 ringgit, terima. Kau jangan main-main denganku. Saya tidak main-main, Haki. Saya bersungguh-sungguh, bahkan kalau Haki bisa menunjukkan tempat persembunyian mereka. Haki akan menjadi orang kaya yang berdagang. Bukan saya yang akan menjadi berhadiah yang jauh lebih besar. 20 atau 30 ringgit. Sudah aku katakan, aku tidak tahu. Apa kau tidak dengar? Kau tidak perlu menyuap aku. Dan aku tidak membutuhkan hadiah-hadiah semacam itu. Haki, sekalipun kau masih sanak memiliku, masih kerabat dekat, tapi aku tak ambil peduli dengan nasibmu karena itu salahmu sendiri. Sudahlah kau Kebuk, tak perlu kau mengancam aku. Sekali lagi ku tegaskan, orang yang kau cari tak pernah kulihat dan kutemui. Kebuk dengan perasaan kekecewaan dan kesal melangkah pergi. Benih perak itu disimpan dalam lipatan bajunya untuk ditunjukkan pada Empu Renteng sebagai bahan bukti dan keterangan. Pendekar bersenjata kala mati itu sudah agak jauh meninggalkan pintu rumah Aki Pamiji. Mendadak telinganya menangkap suara berisi rumput kering. Dia segera berbalik dan kau banyak. Mengapa mengikuti aku, Nyai? Kebuk, kau mau pergi kemana kau sekarang ini? Ke rumah junjunganku. Kau tidak akan melapor pada junjunganmu, bukan? Oh, jangan Kebuk. Semua ini memang salah Aki. Dia memang terlalu baik. Aku sudah memberikan nasihat dan peringatan. Tapi dia tetap teguh pada pendiriannya yang amat bodoh. Kau ini bicara soal apa, Nyai? Coba terangkan yang jelas. Aku bicara tentang dua orang pelarian yang kau cari itu. Oh, benar, Nyai tahu di mana mereka? Tunggu dulu, Kebuk. Sebelum aku ceritakan padamu, aku ingin kau jelaskan lagi tentang hadiah itu. Jangan khawatir, Nyai. Jangan khawatir. Kalau memang Nyai dapat menunjukkan di mana dua orang itu, Nyai akan dapat hadiah uang yang cukup besar. Untuk sementara, Nyai akan aku beri 10 ringgit. Ini terimalah. Di mana, Nyai? Di mana mereka bersembunyi? Katakan. Cepat. Sabar dulu, Kebuk. Kau akan segera tahu di mana persembunyian mereka. Tapi sabar dulu. Apakah keterangan yang kuberikan hanya berharga 10 ringgit ini, Kebuk? Jangan khawatir. Nanti akan ditambah. Kalau nanti mereka sudah ditangkap, Nyai bisa terima paling tidak 20 ringgit. Bukankah jumlah yang lumayan besar, Nyai? Nyai bisa membeli bermacam-macam barang berharga dengan uang sebanyak itu. Apakah kau tidak berbohong, Kebuk? Untuk apa aku bohong, Nyai? Pemerintah negeri ini memang cukup adil. Orang-orang yang berjasa pasti akan diberi hadiah yang sepadan dengan caranya. Iya, kalau begitu kemari kau akan kuberitahu di mana Hakim menyembunyikan dua orang pelarian itu. Bagaimana Renteng belum juga ada kabar beritanya? Saya sempat memergoki mereka, kakak kecil, tapi saya biarkan mereka kabur. Mengingat bahaya yang ditimbulkan senjata tingkat kasih itu. Tapi kakak Bajil tidak usah khawatir. Adisa berhasil melukai perempuannya, dan mereka tentu tidak akan mampu melarikan diri jauh-jauh. Kakak, di mana kau memergoki mereka? Di tengah jalan antara desa Pakahuli dan Jasubungkah. Mereka lalu melarikan diri ke tengah hutan jati di bagian utara desa Jasubungkah. Nah, itu Kebuyut dan kakak. Mungkin dia membawa keterangan yang kita butuhkan, kakak Bajil. Sini,
maju sini ke Bobo Luyur. Baik, tuanku Tong Bajil. Bagaimana hasil pekerjaan? Sudah kau temukan di mana tempat persembunyian dua pendekar asing itu? Sudah, tuanku. Sudah saya temukan. Bobo Luyur, kau harus bicara yang benar. Ya, tuan, tapi memang saya sudah menemukan tempat persembunyian mereka, Tuan Renteng. Di mana? Cepat katakan. Tuan Tong Bajil, di pinggiran desa ini ada sebuah rumah gubuk sederhana milik seorang kakek yang bernama Aki Pamiji. Di rumah orang tua itulah mereka bersembunyi. Bagaimana kau bisa tahu? Aki Pamiji masih anak keluarga saya, Tuan. Dan saya mendapat keterangan dari Nyai Pamiji, istrinya. Bagus. Kalau begitu, kita harus segera mengadakan persiapan untuk menyergap mereka. Direng, siapkan 20 orang bersenjata lengkap. Sekarang juga kita berangkat. Aki Pamiji segera mengajak pendekar Lo dan Maisin kembali ke rumahnya. Matahari sudah mulai turun ke bawah cakrawala. Beberapa ekor burung nampak terbang di udara, bergegas pulang ke sarangnya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah yang akan dialami pendekar Lo dan Maisin? Apakah akhirnya mereka harus tertangkap? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.